Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Ia terkenal dengan sifatnya yang terpuji dan juga cerdas. Pernah suatu ketika, ada dua orang wanita yang memperebutkan satu orang bayi. Mereka berdua menghadap kepada Nabi Daud untuk meminta keadilan. Nabi Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua. Keputusan ini membuat wanita yang lebih muda merasa kecewa. Ia pun meminta Sulaiman untuk memberikan saran. Supaya adil bagi kedua wanita itu, Sulaiman meminta bayi itu dibelah menjadi dua. Saran Sulaiman disambut sangat gembira oleh wanita yang lebih tua. Baginya, itu suatu keputusan yang adil. Sementara wanita yang lebih muda menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Lebih baik aku kehilangan bayi daripada dia dibelah menjadi dua." Sulaiman pun memutuskan bahwa bayi itu merupakan anak dari wanita yang lebih muda, karena seorang ibu tidak mungkin tega melihat anaknya disakiti. Pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mencapai puncak kemakmuran pada kepemimpinan Nabi Sulaiman. Mereka hidup dalam kemakmuran. Namun, pada masa itu pula, praktek ilmu sihir semakin berkembang. Suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Sulaiman untuk membangun rumah suci atau Baitul Maqdis untuk tempat beribadah. Kemudian pasukan Nabi Sulaiman bahu-membahu untuk membangun Baitul Maqdis di kota Yerusalem. Setelah Baitul Maqdis selesai, Allah memerintahkan umatnya untuk karenanya Nabi Sulaiman menyuruh pasukannya untuk sekali. Lalu, ketika Nabi Sulaiman sedang beristirahat, Nabi Sulaiman mendapatkan laporan dari seorang pasukannya, yaitu burung Hud. Burung Hud berkata bahwa di negeri Yaman terdapat kerajaan Saba yang dipimpin oleh Ratu Balqis yang sangat cantik sekali. Seluruh kerajaan itu menyembah kepada matahari. Lantas, Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hud untuk menyampaikan sebuah surat kepada Ratu Balqis, di mana surat tersebut berisi bahwa Nabi Sulaiman meminta seluruh pasukan atau anggota kerajaan Saba berhenti menyembah matahari dan diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Namun, Ratu Balqis dan kerajaan Saba tidak menaati perintah Nabi Sulaiman. Nah, oleh karena itu, Ratu Balqis mengutus pasukannya untuk datang kepada Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah. Jikalau Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Nabi Sulaiman hanyalah orang biasa, bukan utusan Tuhan. Namun, kabar tersebut terdengar oleh burung Hud. Nah, oleh karena itu, burung Hud segera untuk menyampaikan kabar dari Ratu Balqis tersebut kepada Nabi Sulaiman. Mendengar kabar akan kedatangan pasukan Ratu Balqis, akhirnya Nabi Sulaiman mengutus semua pasukannya, baik itu manusia, jin, hewan, dan lain-lain, untuk membangun istana yang megah sekali. Lalu, kerajaan megah tersebut selesai sebelum pasukan Ratu Balqis sampai kepada Nabi Sulaiman. Kerajaan yang sangat megah, indah, mewah menggambarkan betapa kejayaannya kaum Bani Israel atas kepemimpinan Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman merupakan nabi utusan Tuhan. Melihat kemegahan tersebut, akhirnya pasukan Ratu Balqis pun merasa ciut. Dia merasa bahwa
kerajaan Sabah bukanlah tandingan dari kerajaan Nabi Sulaiman yang begitu megah. Namun, pasukan tersebut tetap menyampaikan pesan dari Ratu Balqis yang mana kerajaan Sabah tidak mau menyembah Tuhan. Dan Tuhan dari kerajaan Sabah tetaplah matahari. Mendengar perkataan dari pasukan Ratu Balqis tersebut, Nabi Sulaiman akhirnya berkata kepada pasukan tersebut bahwa sesungguhnya kami akan mendatangkan bala tentara ke kerajaan Sabah yang mana kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Pesan dari Nabi Sulaiman tersebut membuat Ratu Balqis menjadi cemas. Akhirnya Ratu Balqis mengerahkan semua pasukannya untuk meminta petunjuk kepada matahari. Namun, matahari tidak memberi jawaban. Pada saat itulah Ratu Balqis sadar bahwa matahari bukanlah Tuhan. Dengan itu, maka Raja Balqis dan pasukan pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk menghadap Nabi Sulaiman. Sebelum Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Jin Ifrit yang merasa hebat itu menyanggupinya. Namun, Jin Ifrit gagal membawakan singgasana Ratu Balqis tersebut karena jarak dari kerajaan Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balqis itu sangat jauh. Ada seorang ahli kitab yang bersedia membawakan singgasana Ratu Balqis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah Ratu Balqis tiba di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis pun terkejut karena melihat singgasananya sudah sampai di situ, di mana kursi tersebut lebih cepat tiba daripada dirinya. Oleh karena itu, Ratu Balqis pun mengakui bahwa Nabi Sulaiman merupakan utusan Tuhan, dan Ratu Balqis pun berjanji akan bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis pun menikah. Kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman dan juga kekuatan kerajaan dari kerajaan Sabah bersatu, di mana mereka bersatu dalam keimanan dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Selesai sudah cerita anak yang saya sampaikan. Saya Farida dengan NIM 212101040081 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.